Shalom buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 21 Juli 2025, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas renungan yang tertulis dalam Mazmur 77 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Demikian firman Tuhan. Perjalanan hidup manusia tentu selalu ingin menuju kepada kebahagiaan dan sukacita. Namun konsep kebahagiaan itu tidak sebanding kadang di dalam kehidupan pergumulan hidup kita alami. Ternyata bagaimana kita menghadapi bila datang pergumulan itu di dalam pribadi lepas pribadi, sehingga timbul pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita menyerahkan diri kita pada Tuhan? Yang kedua, apakah kita pasrah, tidak berbuat apa-apa? Dalam pertanyaan yang pertama itulah yang menjadi seruan, sapaan serta dipanggil kita, harus kita menyerahkan segala sesuatu yang kita alami. Pasti kita menyampaikan perbuatan dan tindakan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita pribadi lepas pribadi, di mana perkara atau tantangan itu tidak ada memprediksi tentang kesesakan dalam hidupnya atau diundang pribadi lepas pribadi. Ternyata dalam kehidupan itu banyak yang kita alami tidak terduga dalam kepribadiannya masing-masing. Pergumulan ekonomi itu bisa menjadi persoalan, pergumulan pekerjaan, teman sekerja di kantor beserta perusahaan, dan pergumulan itu di tengah-tengah keluarga dan lain-lain. Artinya semua manusia mengalami pergumulan atau kesesakan yang tidak di dalam hidupnya pribadi lepas pribadi, sehingga ada pepatah orang bijak yang mengatakan, musuh yang paling kejam kau hadapi adalah dirimu sendiri. Bagaimana kita dalam hidup pribadi kita melaksanakan serta menyampaikan kepada Tuhan, tentu petunjuk dari Tuhan, walaupun itu tidak sebanding dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tapi Tuhan selagi kita masih hidup, semua umat manusia mengalami pergumulan hidup. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perkara dan tantangan hidup itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Besar kecil harus dijalani dengan tujuan supaya kita benar-benar bersujud dan menyembah kepada Tuhan, yakin dan percaya bagaimana kita untuk berterima kasih, bersujud, serta mengucapkan doa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita harus merefleksikan diri, siapakah saya di hadapan Tuhan? Siapakah saya di hadapan keluarga? Siapakah saya di hadapan rumah tangga dan lain-lain?
tujuannya untuk menyadarkan dalam tindakan kita, dalam kepribadian kita, bahwa itu Tuhan itu rindu terhadap umat ciptaannya, untuk menyadarkan diri kita serta bersujud di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin masih kita ingat dari nyanyian oleh Mbak Suri dengan judul Tak Gendong. Artinya dalam situasi proses kehidupan tahun 2003 unik dinyanyikan dengan judul Tak Gendong, dengan tujuan ekspresi diri dalam bentuk kasih yang mendalam seluruh panggilan dalam hidupnya. Maka dengan demikian bagaimana ekspresi diri dalam kehidupan memanggil seluruh agar benar-benar sujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, karena anugerah Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan, kita tidak bisa dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaikan seorang ibu menggendong anak bayi yang baru lahir, penuh kasih sayang, sampai masa tuamu, putih rambutmu menggendong kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Artinya dari bentuk sikap dan tindakan, perlakuan kita, selalu Tuhan itu hadir dalam diri manusia. Tuhan menggendong kita seperti seorang ibu terhadap anaknya, tidak henti-hentinya dalam hidup kita sampai saat ini. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas ini menjelaskan bahwa Asaf merupakan seorang pelayan hamba yang takut akan Tuhan. Dia seorang pemuji dan menyembah di dalam bait Allah. Artinya dia menjaga kesucian bait Allah itu di dalam gereja, supaya benar-benar hidupnya makmur bahagia. Ternyata dia mengalami banyak pergumulan, dia mengalami banyak tantangan hidup, serta perkara yang tidak terlepas dalam kepribadiannya masing-masing. Namun yang dia alami dalam kepribadiannya yang tidak bisa terpungkiri dalam kehidupan, sehingga timbul pertanyaan dalam dirinya, bila seseorang itu tidak pernah mengikuti, tidak pernah kebaktian dan menjauh kepada Tuhan, ternyata berkat berlimpah datang kepadanya. Sebaliknya, tapi orang yang seturut, dia baik di dalam gereja, dia baik mengikuti aturan dan peraturan di gereja, tapi dia tidak berbapak, dia selalu orang miskin. Menjadi pertanyaan, bagaimana prosedur? Apakah Tuhan menjauhkan dari kepribadian diriku? Itulah menyadarkan dia, sementara orang lain kelihatannya hidupnya merujuk kepada Tuhan setiap saat ibadahnya. Ternyata dalam tindak lanjutnya, maka Tuhan memampukan dia bebas melaksanakan, bebas melakukan dalam tanggung jawab. Tapi bukan tanggung jawab kita untuk menghukum seseorang dalam hal pelayanan apapun, dalam hal pekerjaan apapun. Bukan menghujat atau memfitnah seseorang, tapi hak mutlak Allah. Untuk lebih lanjut, apa yang harus kita kerjakan saat ini? Mari kita sadarkan hati, pikiran, dan tanggung jawab kita sebagai hamba ciptaan Tuhan, makhluk yang paling diciptakan Tuhan paling lemah. Mari kita mendekatkan kepada Tuhan, doa
serta pujian, karena kita adalah terbatas dalam segala hal, terbatas dalam tanggung jawab. Demikian juga Asaf menyadarkan dirinya, memang Tuhan itu baik bagi orang-orang yang tulus hatinya. Memang Tuhan itu bersukacita, memberi berkat berlimpah kepada setiap orang. Bapak Ibu yang kami kasihi, melalui nas ini kita diharapkan, kita dipanggil agar benar-benar merujuk dan memohon kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberi solusi, yaitu supaya kita benar-benar meyakinkan firman Tuhan itu membuat kita menjadi bahagia. Firman Tuhan itu menjadi saluran berkat. Yakin dan percaya, kita sujud menyembah Dia. Keadaan apapun, pelayanan apapun, hidup ini adalah tantangan. Hidup inilah berkat. Kita dipanggil menjadi saluran berkat, mengajak kita seluruh umat ciptaan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari layanilah Tuhan di dalam hidupmu, agar harapan dan doa sukacita Tuhan memberi berkat berlimpah hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengar. Tuntun hati kami Tuhan, seperti Asaf, dia selalu bertanggung jawab dan menjaga kebaikan, persembahan, pelayanan Tuhan di dalam gereja-Mu. Tuhan, tuntun hati kami, beri Tuhan kesehatan agar kami mampu untuk melaksanakan yang terbaik untuk mempersembahkan hidup kami ini. Apapun pelayanan, apapun pekerjaan, walaupun itu silih berganti, pergumulan, tantangan beserta perkara, ya Tuhan, mampukan kami agar kami berlandaskan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi saluran berkat. Kami hidup Tuhan dalam kebaikan-Mu. Ya Allah, Bapa kami minta Tuhan, kami orang luput dalam segala dosa dan tindakan kami, perlakuan kami, perbuatan kami. Untuk itu, hapuskan Tuhan segala dosa kami, agar kami menjadi saluran berkat-Mu hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.